Jihad dalam konteks Islam juga berarti berjuang untuk memperbaiki masyarakat. Ini termasuk berjuang dalam peperangan untuk mempertahankan diri. Juga termasuk berjuang untuk melawan tirani dan penindasan. Jihad berasal dari kata dasar jahadah yang berarti berusaha, berjuang. Contohnya, jika seorang siswa berusaha untuk lulus dari ujiannya, dalam bahasa Arab kita menyebutnya jihad juga. Dia berusaha, berjuang untuk lulus dalam ujiannya. Jika seorang pegawai berusaha, berjuang untuk memuaskan atasannya, tidak peduli apa dia baik atau tidak, itu disebut jihad. Tidak peduli apakah pegawai itu baik atau tidak, apakah ia berjuang untuk memuaskan atasannya, itu disebut jihad. Jihad artinya adalah untuk berjuang. Jika seorang politikus berjuang untuk memenangkan kampanye, entah ia baik atau tidak, dalam bahasa Arab itu disebut jihad. Mengenai kekeliruan yang ada dalam kata-kata jihad, kebanyakan orang muslim dan non-muslim menganggap bahwa jihad hanya bisa dilakukan oleh orang-orang muslim. Sebenarnya, ada ayat di Al-Quran yang dikatakan oleh Allah bahwa orang-orang non-muslim pun dapat melakukan jihad. Quran yang mengatakan. Surat Luqman, bab 31, ayat 14. Di sana dikatakan bahwa kita yang menikmati hidup sebagai manusia, maka kita harus berbuat baik pada orang tua. Ayat selanjutnya di surat Luqman bab 31 ayat 15 mengatakan bahwa jika orang tua kalian berjuang atau memaksa kalian untuk memuja Tuhan selain daripada aku, selain Allah maksudnya, di mana kalian tidak mengerti, maka jangan menuruti mereka. Al-Quran berkata, jika orang tua kalian berusaha, berjuang, melakukan jihad untuk memaksamu memuja orang lain selain Allah Maha Besar, jangan menuruti mereka. Kalian dengar bahwa orang non-muslim pun bisa melakukan jihad. Pesan yang sama ada di surat Al-Ankabut bab 29 ayat 8. Kita sebagai manusia harus menghormati orang tua kita. Tapi jika mereka berjuang dan melakukan jihad dan juga memaksa kau untuk memuja Tuhan selain aku, selain Allah Maha Besar, di mana kalian tidak mengerti, maka jangan menuruti mereka. Tapi hiduplah dengan mereka dengan penuh kasih sayang. Kini kita tahu dari Al-Quran bahwa non-muslim pun bisa melakukan jihad. Al-Quran menyebutkan di surat An-Nisa bab 4 ayat 76. Orang-orang yang percaya berjuang dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang tidak percaya berjuang dengan cara setan. Orang-orang yang berjuang melawan keinginan setan yang menentang kedamaian, maka siapapun dia disebut melakukan jihad. Jihad adalah kata Arab yang hanya berarti berusaha, berjuang. Dalam konteks orang percaya, mereka berjuang dengan cara Allah dan disebut dengan jihad fisabilillah. Mereka yang jahat berjuang dengan cara setan dan disebut dengan jihad fisabisyaiton. Jadi jihad ada jenisnya, yang baik dan juga yang jahat. Berjuang untuk hal baik, berjuang untuk hal jahat. Tapi dalam konteks Islam, jika tidak dispesifikasikan, kita mengambil arti bahwa jihad adalah untuk alasan yang baik, jihad fisabilillah, jihad dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali dispesifikasikan, sudah dipastikan bahwa tiap kali jihad disebut itu berarti jihad fisabilillah, jihad dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekeliruan lainnya, baik di kalangan non-muslim atau muslim, adalah jihad berarti perang suci. Sebenarnya, jika kita baca di Al-Quran, tidak ada kata perang suci dimanapun dalam Al-Quran. Kita tidak akan menemukan perang suci disebutkan dalam ayat manapun atau dikatakan oleh Nabi maupun dalam Al-Quran. Terjemahan bahasa Arab untuk kata perang suci adalah, yaitu hablum mukadifah, yang berarti perang suci. Kata ini tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran dan juga tidak pernah disebutkan dalam buku-buku Nabi yang asli. Kata perang suci ini pertama kali digunakan
oleh orientalis saat mereka pertama kali menulis buku tentang Islam. Dan sangat disayangkan, banyak cendekiawan muslim pun menerjemahkan jihad sebagai perang suci. Sangat disayangkan. Ketika banyak orang salah mengerti tentang ajaran Islam, banyak cendekiawan muslim pun menggunakan terjemahan ini. Dan menggunakan terjemahan ini, dan mereka mengira bahwa terjemahan yang paling cocok untuk bahasa Arab jihad adalah perang suci. Ini sangat salah. Kata yang disebutkan dalam kitab suci Al-Quran adalah berjuang, yang berarti membunuh. Tapi sekali lagi, melawan ada dua jenis, membunuh ada dua jenis, untuk tujuan baik dan tujuan jahat. Seperti dipelajari dalam Al-Quran, surat An-Nisa, bab 4, ayat 76. Orang-orang yang percaya berjuang dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berjuang dengan cara Allah. Dan orang yang tidak percaya berjuang dengan cara setan. Orang yang percaya berjuang melawan kekuatan setan. Artinya, orang jahat berjuang dengan cara setan. Dan orang baik berjuang dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jihad bukan berarti perang suci. Dan qital hanya berarti untuk berjuang. Qital fisabilillah berarti berjuang dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan qital fisaiton berarti berjuang dengan cara syaitan. Kata jihad disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran di berbagai tempat. Bahkan pernah digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga beberapa doktrin lainnya. Jika Anda baca Al-Quran, disebutkan dalam surat Al-Hajj bab 22 ayat 78. Seperti mereka berjuang dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kita harus berjuang dengan keikhlasan dan disiplin. Dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kita seharusnya berjuang. Juga dikatakan dalam Al-Quran, surat At-Taubah bab 9 ayat 20. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta benda mereka dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Itu artinya bagi siapa saja orang beriman yang berusaha, jika ia berjuang dan berjihad di jalan Allah dan dengan kekuatan Allah, dan juga tidak mementingkan dirinya sendiri dengan seluruh nyawa dan juga pikirannya, inilah orang-orang yang akan menerima tempat yang tertinggi di sisinya, dan mereka akan segera masuk surga. Kemudian disebutkan juga dalam hadis sahih Al-Bukhari edisi keempat nomor 46. Di situ dikatakan Al-Mujahidin bahwa Al-Mujahidin adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan Allah juga tahu siapa orang-orang yang berjuang di jalannya. Dan perhatikan ini, orang-orang ini adalah orang yang mengerjakan puasa dan sholat tanpa ditinggalkan. Dan bila seseorang seperti Al-Mujahidin yang berjuang di jalan Allah, lalu ia mati, maka ia akan masuk surga. Dan jika ia kembali, maka ia akan mendapatkan pahala yang setimpal. Kata jihad disebutkan dalam Al-Quran beberapa kali dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ankabut bab 29 ayat 6 disebutkan, dan barang siapa yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari alam. Artinya, apabila kau berjuang dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau melakukannya untuk dirimu sendiri. Karena Allah Sang Maha Pencipta tidak memerlukan apapun. Artinya jika kau berjuang di jalan Allah, itu untuk keuntungan dirimu sendiri dan bukan untuk Allah. Karena Allah tidak bergantung pada ciptaannya. Allah mandiri dan dia tidak memerlukan bantuan siapapun juga. Jika kau berjuang dengan jalan Allah, maka semua itu untuk keuntungan dirimu sendiri. Disebutkan juga dalam Al-Quran, surat At-Taubah bab 9 ayat 24. Kul in kana aba'ukum, katakanlah jika bapak-bapak, wa abna'ukum, anak-anak, wa ihwanukum, saudara-saudara, wa azwajukum, pasanganmu suami dan istri, wa asiratukum,
kaum keluargamu. Wa amwalum nibtaraktumuha wa tijaratun tasawna kasadaha wa masakinu tardaunaha. Harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Allah berkata, apa yang kamu pentingkan? Apa bapakmu, anakmu, saudaramu, pasanganmu, keluargamu, kekayaanmu, perniagaanmu, rumah tempat tinggalmu? Apa yang kamu pentingkan? Allah melanjutkan, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi. Jika kamu lebih menyukai ini daripada Allah, Rasulnya, dan melakukan jihad dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi jihad digunakan. Dan dikatakan, jika kamu lebih menyukai hal-hal yang lebih dari Allah, lebih dari Rasul-Rasul Allah, semua yang berusaha dan berjuang dengan jalan Allah, patarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Tunggu sampai Allah membawa pencerahan bagimu. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Allah juga berkata, apabila kamu mencintai dunia dan segala harta benda lebih dari cintamu padanya dan lebih dari Rasulnya, dan berjuang dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik.